Oke guys, perkenalkan nama saya Dini Kristianto. Saya mahasiswa semester 7 Teknik Industri. Oke, di sini saya akan membahas tentang metode Let's Cost. Metode Let's Cost melakukan alokasi secara sistematik pada kotak berdasarkan biaya transport minimum. Langkah-langkah metode ini adalah 1. Pilih kotak dengan biaya transport CIJ terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin untuk CIJ terkecil. XIJ sama dengan minimum, SI, DJ yang akan menghabiskan baris I atau kolom J. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Kedua, dari sisi kotak yang ada. Kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris I atau kolom J. Ketiga adalah proses ini akan terus berlanjut pada semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Oke, ini adalah contoh kasus. Dalam masalah ini, di bawah ini akan dipecahkan dengan metode hasil Let's Cost atau biaya terendah. Dari hasil perhitungan, bandingkan manakah dari hasil perhitungan yang paling optimal. Oke, di sini ada pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 dengan domain gedung A, gedung D, gedung C. Oke, ada jumlahnya. Terus ini tabelnya ya. Ada pabrik P1, P2, P3, permintaan tujuannya dari A, B, C. Terus supply. Oke, langkah pertama, penyelesaian masalah dengan menggunakan metode Let's Cost sesuai dengan namanya, dimulai dengan memilih alokasi atau sel yang memiliki biaya pengiriman atau biaya transportasi yang paling rendah. Apabila diperhatikan dari tabel di atas, sel yang memiliki biaya terkecil adalah C12, yakni biayanya 5 per ton. Maka alokasi pertama dimulai dari sel tersebut, di mana gedung yang harus dipenuhi kebutuhannya adalah gedung B dan sumber pengirimnya dari pabrik 1. Sehingga alokasinya adalah seperti ini biayanya ya. B1, pabrik 1 ke gudang B, 1 ke gudang C, dan seterusnya. Kemudian ini adalah yang tadi, jadi yang paling kecil itu ada di yang B ya, yang 5, jadi pengiriman ke yang B5 seperti itu. Jadi kita lihat ininya yang paling kecil permintaannya. Kemudian langkah kedua, selanjutnya dicari sel dengan biaya terendah berikutnya, di mana semua sel pada baris 1 atau pertama tidak diikutkan lagi dalam pemilihan. Jadi yang sudah tadi sudah, karena kapasitas pabrik 1 telah habis. Dari sel yang tersisa dapat diketahui bahwa biaya terendah berikutnya adalah sel C23 atau sel C32 dengan biaya sama-sama 10. Karena nilai biayanya sama, maka dapat dipilih salah satu dari keduanya. Misalnya dipilih sel C32, artinya kota yang akan dipenuhi kebutuhannya adalah kota B. Sebelumnya baru dikirim 90 ton, jadi kurang 20 ton dengan kapasitas pabrik 3, sehingga alokasi berikutnya adalah seperti berikut ya. Jadi bisa dialokasikan tadi ya, sesuai sama intinya. Jadi pilih salah satu, karena ada 10-nya 2. Yang P2 sama P3 itu yang di pabrik C dan di permintaan C dan B. Oke, lanjut. Selanjutnya dipilih sel dengan biaya terendah berikutnya, di mana baris 1 dan kolom 2 tidak dilibatkan lagi. Sel terpilih dengan biaya terendah adalah sel C23, memenuhi kebutuhan gudang C dengan kapasitas pabrik 2. Alokasi yang diberikan di sel C23 tersebut adalah 40 ton, sehingga kapasitas pabrik 2 hanya tinggal 20 ton. Jadi kapasitas pabrik 2 itu hanya tersisa 20 ton. Mungkin bisa lihat teman lihat di ini tabelnya ya.
Oke, lanjut. Karena tinggal kolom 1 yang bisa dibandingkan, itu pun hanya kolom 1 baris 2 dan 3. Maka sel dengan biaya terendah selanjutnya adalah sel C21. Kebutuhan gedung A dengan kapasitas pabrik 2 dan alokasi yang diberikan untuk sel tersebut adalah 20 ton. Jadi sisa kapasitas pabrik 2. Jadi yang terisa tinggal kapasitas pabrik 2. Sel terakhir yang dialokasikan adalah sel C31. Kekurangan kebutuhan gedung gudang A dengan sisa kapasitas pabrik 3 sebesar 30 ton. Sehingga dengan metode Raskos ini alokasi akhirnya adalah seperti berikut. Teman-teman bisa lihat di situ jumlah pengirimannya. Jadi sudah terpenuhi semua ya. Di atas 90, yang P2-nya sudah terpenuhi juga suplainya 60, P3-nya juga sudah terpenuhi suplainya 50. Sehingga kesimpulannya seperti berikut. Untuk diketahui, dicoba hitung masing-masing biaya pendistribusian tersebut, yakni biaya mengirim dari P1 ke gudang B sama dengan 90 kali 5, jadi 450. Biaya pengiriman dari P2 ke gedung A sama dengan 20 kali 15, jadi 300. Biaya mengirim dari P2 ke gedung C sama dengan 40 kali 10, jadi 400. Biaya pengiriman dari P3 ke gedung A 30 kali 25, jadi 750. Biaya pengiriman dari P3 ke gedung B sama dengan 20 kali 10, jadi 200. Jadi total biaya pengirimannya adalah 2100. Oke, mungkin sekian teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.